Hai, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku akan masak babat goreng ala Madura. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk melihat gimana aku masaknya, ikutin ya videoku hingga selesai. Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin babat goreng khas Madura. Biasanya dalam menu babat goreng khas Madura selalu ada serundeng kelapa serta sambalnya. Jadi aku akan bikin. Di sini sudah ada babat yang sudah aku rebus setengah matang, kemudian ada kelapa parut, ada cabai dengan bawang putih untuk bikin sambalnya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri, ada jahe, ada serai, ada daun jeruk serta daun salam. Untuk bahan lainnya di sini ada garam, ada kaldu bubuk rasa ayam, ada gula jawa, ada ketumbar bubuk, ada air asam serta ada kunyit bubuk. Jadi dalam pemasakan ini, jika babat sudah matang, sisa dari rebusan nanti akan aku gunakan untuk bikin serundeng kelapanya. Jadi ikutin ya videoku hingga selesai. Sekarang kita akan blender bumbunya. Di dalam sudah ada kemiri, bawang putih, bawang merah, serta jahe. Jadi aku akan beri air biar lebih mudah untuk memblendernya. Kemudian aku akan masukkan garam. Aku akan masukkan kaldu rasa ayam, kemudian aku akan masukkan ketumbar, aku akan masukkan kunyit bubuk, kemudian akan aku masukkan gula jawa dan air asamnya. Sekarang kita blender dulu ya hingga halus. Setelah halus, kita matikan blender, kita lihat bumbunya ya. Ini dia bumbu yang sudah halus, siap kita campur di dalam babatnya. Dalam panci kita masukkan daun jeruk, salam serta serehnya. Kemudian kita masukkan bumbu halus. Kita beri air dulu ya. Jadi aku akan bersihkan dulu blendernya dengan air, kemudian aku akan tuang di dalam panci. Kemudian kita masukkan babatnya yang sudah kita rebus setengah matang. Kita beri penambahan air kembali hingga babatnya terendam dengan bumbu-bumbu. Sekarang kita nyalakan kompor. Kita nyalakan kompor hingga babatnya matang. Kita tunggu ya. Setelah mendidih seperti ini, kita buka pancinya. Kita incip rasanya. Kita sesuaikan dengan selera. Jika kurang garam, gula ataupun kaldu bubuk rasa ayam atau sapi yang kalian gunakan, bisa kalian tambahkan sesuai selera. Ini udah cukup ya, udah ada rasa gurihnya, udah pas. Jadi kita lanjut masak lagi hingga kuahnya menyusut dan babatnya matang. Sekarang aku sedang bikin sambal bawang. Jadi isinya hanya bawang putih, garam, cabai serta sedikit gula pasir. Sambil aku bikin sambal, aku sedang memanaskan minyak. Jadi nanti minyak gorengnya akan aku campur di dalam sambalnya.
Setelah sambal halus dan minyak sudah panas, kita masukkan minyak panas di dalam sambalnya ya. Jadi kita akan masukkan seperti ini, jadi berbunyinya sampai cas. Kemudian kita aduk rata sambalnya. Nanti akan jadi pelengkap di dalam babat gorengnya. Sekarang aku akan buka pancinya karena babat yang sudah aku masak sudah matang dan kuah sudah menyusut. Jadi aku akan matikan kompor sebentar. Kemudian aku akan tiriskan babat yang sudah matang dan empuk. Ini dia babat yang sudah aku rebus dan sudah empuk. Kemudian nanti sisa kuah yang tinggal sedikit aku akan pakai untuk bikin serundeng. Jadi tidak usah pakai bumbu lagi ya, tinggal nanti serundengnya diincip. Jika masih kurang garam ataupun kurang gula bisa ditambahkan. Jadi sekarang aku tiriskan terlebih dahulu. Ini dia babat yang sudah matang, tinggal digoreng. Sekarang aku akan bikin untuk serundengnya terlebih dahulu. Sisa dari rebusan babat akan aku masukkan kelapa parut. Jadi kita akan bikin serundeng dari sisa babat yang sudah kita tiriskan ya. Jadi tidak usah bikin bumbu untuk kedua kalinya. Tinggal nanti ditambahkan bumbu yang kurang, bisa kita tambahkan pada serundengnya. Sekarang aku akan panaskan kompor. Setelah kelapa masuk, sekarang kita ini ya, kita aduk. Kita masak hingga kelapanya kering. Jadi untuk bumbu serundeng ini aku hanya menggunakan sisa dari kuah rebusan babat yang sudah matang. Kita aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata dan kelapa menjadi kering. Kita aduk terus hingga kelapanya kering dan airnya sudah berkurang. Lakukan hingga selesai ya. Serundeng sudah matang, sekarang tinggal tahap terakhir aku akan menggoreng babatnya. Minyak udah panas, sekarang kita masukkan potongan babat.
Kita goreng babat hingga matang kecoklatan ya. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, kita angkat. Jadi tidak perlu lama-lama untuk ini ya menggorengnya, karena dia udah matang dan aku tidak mau terlalu kering sekali. Wala ini dia babat goreng ala aku udah matang. Sekarang aku akan sajikan. Ini dia hasil masakan babat goreng ala Madura. Jadi siap untuk dihidangkan. Di sini sudah ada babat gorengnya, sudah ada serundengnya, kemudian ada sambalnya. Jadi silakan, jika kalian suka kalian bisa mencoba. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.